Jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat menambah ilmu pengetahuan, yang mana jalan Nabi senantiasa untuk berusaha ditambahkan akan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Allah menyuruh Nabi supaya berdoa ditambahkan ilmu. Dengan kita meneruskan pelajaran daripada membaca kitab Mabadi Ilmul Fiqhi jilid yang ketiga yang disusun oleh Al-Hajj Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid daraini amin. Di halaman yang ketiga, di jilid yang ketiga, kita membicarakan tentang sebab-sebab orang mendapatkan harta warisan. Kan sebelumnya kita telah sedikit menerangkan perkara warisan itu terkait dengan 3 perkara. Ada yang diistilahkan dengan sebab-sebab dapat warisan. Ada yang kedua diistilahkan penyebab seseorang tidak mendapatkan warisan. Ada yang ketiga, syarat-syarat untuk mendapatkan warisan. Dari 3 perkara tersebut akan dibahas satu persatu. Yang pertama membicarakan tentang sebabnya orang mendapatkan warisan, artinya bisa mendapatkan warisan. Kalimatnya bisa. Selama tidak ada mani', asbab yang menyebabkan dia tertolak, maka orang tersebut bisa mendapatkan warisan. Sebab bisa mendapatkan warisan itu ada 4. Yang pertama, qarabat. Adanya tali ikatan kekeluargaan. Seperti anak dan terus ke bawah, atau bapak ibu dan terus ke atas. Kan kalau ke bawah anak, cucu, cicit dan seterusnya. Kalau ke atas kan ayah atau ibu, kemudian kakek nenek, kemudian datu, terus ke atas. Nah, ini orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan kerabat. Ada juga yang kedua adalah nikah dengan sebab pernikahan. Dan termasuk kerabat juga dalam bahagian yang pertama, dangsanak, saudara mayit itu kan kerabat juga. Hanya saja mereka yang seperti dangsanak bisa dapat, bisa kada. Kalau anak terus ke bawah itu juga bisa dapat. Anak atau kakek ke atas bisa dapat. Memang juga bisa ada penyebab nanti yang tidak bisa dapat. Nah, jadi anak ke bawah, abah atau ibu naik ke atas, kemudian ke samping saudara. Yang kedua, penyebab yang kedua dengan sebab pernikahan. Itu seperti suami istri. Istri bisa menjadi ahli waris bagi suaminya ketika suaminya meninggal dunia, atau sebaliknya suami bisa menjadi ahli waris bagi istrinya apabila istrinya meninggal dunia, walaupun cuma sebatas akad nikah. Ketika kuterima aja menikahi fulanah binti fulan dengan mahar 100.000 rupiah, dibayar tunai, ujar 2 saksi sah. Rupanya pengantin kehihimungan.
ngalih ka himungan saya mati bian. Pengantin lakiannya mati langsung sih din. Nanya tuh umur bang habis ya lah. Tak lalu tertawa sih hatinya anak tertawa supan tapi maarit himung tuh kada pasanya mati sih din. Tuh nang bini nang di kamar nang badan dan tadi dapat warisan bian. Dapatnya jadi ahlu waris. Sugih pulang misalnya wah. Karena durian runtuh istilah orang bahari ya. Dapat sekalipun dengan semata-mata akad nikah dia sudah resmi jadi suami istri. Ketika salah satunya misalnya meninggal dunia dia berhak menjadi ahlul waris. Yang ketiga, memang dalam segi perkawinan ada kan diistilahkan dengan istilah harta perpantangan. Kan ada istilah kita, ada perpantangan atau dalam bahasa Indonesianya jarang harta gono gini. Ketika suami istri itu bekerja sama di dalam membangun rumah tangganya. Dari awal perkawinan sampai misalnya jika kita 20 tahun perkawinan, kan itu perjalanan hidup yang panjang. Lalu ada salah satunya meninggal dunia, maka diistilahkan bagi dua dulu. Ada istilah kata harta gono. Misalnya nang laki meninggal dunia, bertinggal duit 200 juta. Nama ngaran warisan bagi dua dulu. Nang bini saparu, nang laki saparu. Artinya almarhum saparu. Kan nang bini jatahinya harta gono gini. Artinya akal istilah kita harta perpantangan. Kemudian nah yang 100 juta hak suami itu yang dinamakan dengan warisan. Dan itu pun belum sebenarnya jadi warisan. Diperiksa dulu apakah sang suami tadi nang laki tadi ada wasiatkah atau ada hutang kah? Bila ada hutang bayari dulu. Bila ada wasiat tunaikan dulu. Nah kemudian sisanya baru dinamakan warisan itu yang akan dibagi. Kemudian yang ketiga, dengan sebab adanya pertuanan, tuan yang memerdekakan, artinya memerdekakan budak. Jika bekas hamba itu tiada mempunyai waris, ada seorang budak, misalnya kan kalau zaman Nabi itu siapa? Bilal bin Rabah. Yang memerdekakan siapa? Abu Bakar Siddiq. Kan yang memerdekakan jika kita Bilal bin Rabah adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam sejarah. Misalnya aja, misalnya sahabat Nabi Bilal tersebut misalnya tidak punya anak, kemudian dia anak tidak punya, istri tidak punya, misalnya ialah keluarga tidak punya, meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar berhak dapat warisan. Itu misalnya apabila tidak ada ahli waris nang lain. Dengan sebab memerdekakan, dengan sebab pertuanan. Yang keempat, dengan sebab keislaman, agama Islam. Ini jika yang mati itu tiada ada waris, kada ada sama sekali. Karabat kada ada. Yang pertama kan karabat. Dengan sebab pernikahan kada ada, bini kada ada. Kemudian yang ketiga, inya kita kada ada, inya orang-orang merdeka dahulu, ndak ada tuan yang pernah merdekakannya. Kemudian dia ndak punya siapa-siapa, maka harta orang yang ditinggalkan tersebut diserahkan kepada istilah orang dulu itu orang baitul mal, atau bahasa kita sekarang seperti basnas ya lah, badan amil infak zakat sedekah.
yang mana digunakan untuk keperluan orang banyak. Nah itu ada 4 perkara penyebab orang dapat ahlul waris. Disimpulkan, yang pertama adanya tali kekerabatan, kekeluargaan, yang kedua dengan sebab pernikahan, yang ketiga dengan sebab memerdekakan, artinya dia menjadi tuan, yang keempat dengan sebab sesama agama Islam. Lalu masuk seperti baitul mal. Kemudian di halaman selanjutnya, maneknya itu 3 perkara. Arti manek itu penegah seseorang itu mendapatkan warisan ada 3. Atau bahasanya dibalik, diputar, apabila ada 3 sebab ini dia tidak mendapatkan warisan. Apabila ada 3 perkara ini dia tidak berhak untuk bahagian daripada peninggalan orang yang sudah meninggal dunia. Yang pertama, dia seorang hamba sahaya. Ya tadi budak. Nang meninggal tuannya. Tuannya sugih, tuannya orang kaya. Budaknya dapat warisan lah tidak? Karena dia seorang budak. Yang kedua, penyebab orang tidak mendapatkan warisan karena berlainan agama. Beda agama, beda keyakinan di dalam ketuhanan. Yang orang tuanya beragama Islam, anaknya beda dengan orang tuanya tidak beragama Islam. Berarti anaknya tidak dapat waris walaupun anaknya ulun guru. Biar anaknya secara hukum Islam dia tidak berhak untuk harta warisan. Oh kada adil itu guru. Kami ada darah daging. Ini bukan guru yang menetapkan, tapi hukum syariat. Agama aja kita dalam syariat Rasulullah demikian. Berlainan agama. Yang ketiga, dengan disebabkan dia membunuh orang yang sebenarnya akan mewariskan kepadanya harta. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kan guru cerita umpamakan ada seorang anak punya ayah yang mana ayahnya sudah tua, retak garing, sudah sakit-sakitan, ditilam aja lagi berbaring. Sebulan, 2 bulan, setahun masih rupanya panjang umur sidin. Setahun ditilam aja sidin. Tapi belum, ngarannya umur belum habis. Jenang anak apabila juga ke abah ni mati. Maka ancangan banyak, nukar mobil, nukar sepeda motor, nukar rumah, harta berlimpah umpamanya. Atau ada keperluan ini yang mendesak. Jadi supaya usia bahani kada sing matian 2-3 tahun lagi mahadang nang mati ngalih seorang. Jadi matiinya badahulu, bunuhnya badahulu. Nah, ketahuan dia tidak berhak menjadi ahlul waris. Al-qatil la yarisul maqtul. Orang yang membunuh tidak mewaris orang yang dibunuh. Dalam usul fikih juga disebutkan man istajala syai'an qabla awanih uqiba bihirmanih. Barang siapa mempercepat sesuatu perkara yang padahal belum lagi masanya, maka dia akan dihukumkan, akan mendapatkan suatu hukuman tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Masanya belum sampai lagi digesaknya langsung. Seharusnya kuitan misalnya mohon maaf meninggal jika kita tanggal 30 misalnya hanya tanggal 12 piciknya. Itu namanya mempercepat, jangan hanya sabar nunggu lagi jika kita. Tapi jangan perkaranya mugayabah masalah umur ya tersembunyi.
Sekalinya pas mendengar anak ketahuan ya kita atau apa. Bisa atau bisa anak membunuh kuitan je kita sayanya pas rumah saya gagal bisa aja jangan jadi. Ada aja. Misalnya je kita hendak membunuh kuitannya. Ternyata je kita gagal. Pas seorang je kita diproses orang. Saya nang kuitan mendengar anak diproses wanu haji kita. Pas mati sih dia. Itu bisa anu juga biar gara-gara inya ya lah sudah ada niat ingin membunuh ya kita. Sudah ada niat membunuh. Bahkan sudah melakukan misalnya percobaan pembunuhan tapi akhirnya kawan diselamatkan tetap tidak dapat. Nah kemudian syaratnya apa? Syarat orang itu mendapatkan warisan ada 3. Jadi syarat sah untuk mendapatkan warisan syarat 3. Yang pertama, yakin matinya yang diwaris. Jadi yang diwaris itu yakin 100% sudah mati. Amun ragu-ragu mati kadanya kada boleh diwaris. Adakah guru orang ragu-ragu mati? Kayak orang dipatok ular kan mati suri kah? Tak patok ular. Lintok sidin. Itu jangan dibagi dulu warisan. Lu belum mati. Wah yakin dah abah mati dah bagi lagi. Dipikirnya dalam hati belum terlambat membagi kenapa? Lu hidup biasa. Ada boleh biar. Karena belum ya yakin. Karena secara keilmuan jangan tunggu dulu. Hadai oleh sehari 2. Kalau kuinya mati suri. Atau orangnya hilang. Lamas misalnya aja kita. Tapi jasadnya belum ditemukan. Misalnya yang lain dapat ini lagi belum. Itu lebih bagus tunggu dulu biar. Lukanya larut kemanakah hanyut dia di bawah ombak. Kecuali ada tanda-tanda bahkan mungkin lagi selamat nang banyu nang luas ini ditunggu beberapa hari kedalaman ya bisa juga dihukumkan mati. Misalnya bajunya ada hanyut dia. Nah, atau orangnya hilang. Intinya bilanya belum diyakinkan dia mati itu tidak boleh hartanya dibagi. Yang kedua, yakin hidupnya yang mewaris pada ketika itu. Yang kedua, yakin hidupnya yang mewaris pada ketika itu, artinya pada ketika yang diwaris mati. Nah makanya dari syarat yang kedua ini ada kalanya seorang anak tidak mewaris ayahnya dan ayahnya tidak mewaris daripada harta anaknya apabila mereka meninggal dengan bersamaan tidak ada yang tahu siapa nang badahulu. Kada tahu. Misalnya kayak tolak berangkat, misalnya kayak kecelakaan pesawat kah, ya kan dulu kayak kecelakaan kapal kah. Nah, tolak sih nang kuitan tolak, nang anak tolak. Di rumah kan anak, bini, cucu ya kita. Nah, lalu keduanya tidak ada mewaris satu dengan yang lain. Jakanya tahu pada ada masih hidup je kita tadudi mewarisinya sekalipun mati pula imbahnya. Seperti misalnya kayak orang kecelakaan mobil. Nang suami mati di tempat. Nang bini masih bergerak kita. Sempat dibawa ke rumah sakit atau sempat dibawa ke mobil ambulan di tengah jalan meninggal. Berarti ketika nang suami mati di tempat nang bini masih hidup. Padahal kemudian berjalan 5 menit meninggal nang bini. Berarti kita yakin nang laki meninggal terdahulu. Berarti pahamannya nang bini dapat warisan dari nang laki. Nah, itu ada hitungannya, ya. Ada rumusnya. Jadi begitu cara menghitungnya. Jadi kayak tadi 100 juta harta perpantangan begitu 200 tadi.
100 nang laki, 100 nang bini. Berarti nang bini dapat pulang dari nang laki. Jadi berbanyak, jadi lebih 100. Karena lebih 100 ini pulang bagi lawan anak, ya. Lawan anak. Karena nampak mempengaruhi kan, apalagi ada anak tiri, ada anak khusus bini, ada anak misalnya laki bini, itu kan mempengaruhi, beda nanti pembahagian. Ini ada anak sini 2 laki bini, ini ada anak bawa 6 bini, lalu hukum beda. Itu berpengaruh dalam segi pembahagian. Jadi harus diyakini, yakin hidupnya yang mewaris pada ketika itu, ketika matinya yang diwaris. Sekalipun ibunya matinya juga sini. Nah, lalu tetap secara warisan dapat hak, karena dia waktu suaminya meninggal dia menjadi ahlul waris, hanya saja hartanya belum sempat dibagi. Yang ketiga, diketahui sebab tersebut. Nah, artinya sebabnya mati kita apa, sebabnya aja kita misalnya masih hidupnya ada tandanya. Kalau kita nang kecelakaan taimba itu kan gak ada tahu mana nang terdahulu mana tadu dia gak ada tahu. Nah jelung ada kejadian mana nang daerah mana beti-beti kan nang seperanakan lah nang kapal apa mobil gugur ke banyu nang telantang. Nah dan ada berkiriman videonya juga. Nah, anak-anak halus saya kalau memaras timbul aja kita seperanakan meninggal dalam mobil. Itu kan ada tahu siapa nang mati berdahulu, siapa nang terdudi kada tahu, karena tidak ada yang melihatnya. Dan kita selamat sabarataan, amin ya rabbal alamin. Kemudian laki-laki yang boleh mewaris 15 orang. Jadi dari pihak laki-laki ada 15 orang yang boleh mewaris. Kalimatnya boleh. Tapi bila ada penghalang bisa ada dapatnya. Ada karenanya orang mahjub kah? Tapi secara hukum dia boleh dulu. Ada kemungkinan dapat dari laki-laki 15. Kemudian dari perempuan nanti 10. Dan ada juga orang yang pasti dapat. Kan tadi boleh dapat. Ada juga yang pasti dapat. Kan suami istri atau suami, kemudian anak, kemudian orang tua. Itu pasti dapat. Bila asal hidup aja, abahnya masih hidup pasti dapat, mamanya masih hidup pasti dapat, anaknya masih hidup pasti dapat. Ya. Nah, kalau anak kemanakan atau cucu belum tentu dapat, tapi bisa dapat. Nah, jadi laki-laki yang boleh mewaris 15 mungkin cukup dulu, wallahu a'lam. Adakah yang ditakunakan?